Pria buta ini setiap hari bekerja sebagai tukang pijat. Kebanyakan pasien yang datang kepadanya adalah wanita. Di rumah, dia punya seorang istri yang selalu memasak setiap hari sebelum dia pergi bekerja. Namun ada yang aneh. Setiap masak ikan, mata ikan selalu dilepaskan oleh sang istri. Ternyata ada niat jahat di balik semua itu. Meskipun buta dan berjalan dengan tongkat, tapi pria itu sangat tampan. Banyak wanita yang lewat diam-diam menyukainya. Anehnya, setiap kali melihatnya, mereka selalu berkata, "Kamu akan mengerti banyak hal saat bisa melihat." Pria itu merasa bingung, tetapi tidak terlalu memikirkannya. Suatu hari, seorang wanita cantik datang ke tempat pijatnya. Wanita inilah yang kemudian memengaruhi hidupnya. Saat dipijat, wanita itu tiba-tiba duduk dan menatap mata si pria. Setelah beberapa saat, ia menghela napas panjang dan berbisik, "Jika bukan karena kebutaanmu, istrimu tidak pantas untukmu," katanya. Pria itu semakin bingung. Sebelum ia sempat bereaksi, wanita itu berdiri dan berkata bahwa ada seorang tabib di kuil di bawah gunung. Jika ia berdoa setiap hari selama 100 hari, keinginannya akan terkabul. Pria itu pun termenung memikirkan kata-katanya. Malam itu, ia mengatakan kepada istrinya bahwa ia ingin pergi ke kuil untuk berdoa agar penglihatannya kembali. Mendengar itu, si istri mulai gelisah dan bertanya, "Apa yang ingin kamu lihat jika matamu sembuh?" Pria itu menjawab, "Tentu saja wajahmu." Mendengar jawaban itu, ekspresi sang istri berubah seketika. Suaminya sudah buta selama 30 tahun dan tidak pernah tahu seperti apa wajahnya. Ia takut jika suaminya bisa melihat lagi, ia akan menganggapnya jelek. Ternyata, selama ini ia mengambil bola mata ikan agar sang suami tetap dalam kutukan kebutaan. Sang suami sebenarnya penasaran dengan penampilan istrinya. Istrinya berkata dengan nada malu-malu, "Kamu mungkin akan menyesal jika penglihatanmu kembali." Namun pria itu menjawab, "Kita tidak akan tahu sebelum mencobanya." Dari jawaban itu, sang istri mulai menyusun rencana berani terkait penglihatan suaminya. Keesokan harinya, pria itu pergi sendiri ke kuil. Di perjalanan, ia kembali bertemu dengan wanita tetangga yang pernah berbicara kepadanya. Wanita itu tahu bahwa ia akan berdoa agar bisa melihat lagi. Wanita itu kembali meyakinkan si pria buta bahwa ia akan bisa melihat. Pria itu tidak mau menunda lagi. Ia segera menuju kuil, melempar koin, dan berdoa agar matanya bisa melihat kembali. Namun saat itu kembali, sang istri sudah bersama pria lain di kamar.